affecting her abilities. What does she need? Hypercortisone D. Sorry, give me the medication. I'll go in there. I'll try to give it to her. It's gonna be okay. And stay out of prison. One condition. I get the mutant underground. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ketiga. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Is it always this quiet out here? You get used to it. Di awal, kita akan dibawa ke masa 3 tahun yang lalu, tempat persembunyian para mutan, dibuat oleh Lorna sendiri. Kemudian, Marco diselamatkan oleh Lorna dan dibawa ke sana. Di sini kita diperlihatkan kedekatan antara mereka berdua. Dari awal terbentuknya kisah cinta antara mereka. Lorna sendiri mengatakan ia suka menggunakan sepatu yang terbuat dari logam dan baja karena kekuatannya membutuhkan benda itu. Ia juga dapat terbang karena logam di sepatunya. Lalu Marco mengambil pecahan kaca. Dari tangannya, ia mengeluarkan pantulan cahaya dari kaca tersebut. Mereka pun menyadari energi mereka berdua apabila disatukan dapat membentuk sebuah aurora yang sangat indah. Dan itu sangat langka sekali. Hal itu menandakan kecocokan antara kekuatan mereka berdua. Kisah cinta mereka akhirnya mulai terbentuk. Adu congor pun tak dapat terelakkan. Ternyata semua itu adalah ingatan Lorna sendiri yang sedang melamun di dalam penjara. Di sisi lain, John sendiri meminta bantuan kepada Claire untuk menggunakan kekuatannya membuat portal agar mereka bisa langsung masuk ke dalam penjara dan menyelamatkan Lorna. Namun, Claire tak dapat menggunakan kekuatannya dengan mudah. Ia dapat mengeluarkan kekuatannya di saat ia dalam keadaan ketakutan ataupun panik. See you in the morning. Wanita ini yang tidak disebutkan namanya, kita sebut saja namanya Sinta. Ia memberikan solusi kepada John supaya Claire bisa menguasai kekuatannya dengan mudah, dengan cara memberikan kenangan palsu ke dalam memori otak Claire. Ia ingin membuat kenangan palsu tentang Lorna adalah sahabat terbaik dari Claire, agar di saat Claire mengetahui kalau Lorna sedang dalam keadaan bahaya, ia bisa dengan spontan mengeluarkan kekuatannya. Namun solusi yang diberikan oleh Sinta tidak disetujui oleh John, mengingat Sinta pernah melakukan hal itu ke teman-teman lamanya, yang akhirnya teman-temannya itu meninggal di saat mereka sedang menyerang kantor pusat Sentinel, dan John tak ingin itu terjadi lagi. Kekuatan Sinta dapat memanipulasi pikiran seseorang dan mengubah kenangan orang tersebut. Singkatnya, Kathleen, Andy, dan Lauren dengan sembunyi-sembunyi pergi dari sana. Mereka ingin menemui keluarganya yang bernama Danny untuk meminta bantuannya. Di sisi lain, Jess telah memanipulasi surat penangkapan Red dan menganggap Red telah kabur dari Sentinel, yang seolah-olah Red telah menjadi buronan. Hal itu sengaja Jess lakukan supaya para mutan tidak curiga terhadap rencana yang dibuatnya. John mencoba mengajari Claire untuk menguasai kekuatannya. Ia meminta agar Claire memikirkan sesuatu hal yang sangat berharga baginya. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mengumpan kekuatan Claire agar bisa keluar. Namun Claire tidak memiliki sesuatu hal yang berharga di hidupnya. Ia hanya menyukai jelly donat. Karena itu, makanan yang ia sukai. John lalu menyuruhnya untuk fokus terhadap jelly donat tersebut. Anggap saja donat itu adalah sesuatu yang berharga baginya yang harus ia jaga. Ternyata hal itu hampir membuat Claire berhasil mengeluarkan portalnya. Look at that. Took down your entire... No, don't focus on the fear. Namun sesaat, John menyadari kalau ada seseorang yang keluar dari sana. Terlihat di sana ada jejak kaki yang mengarah keluar. We have a problem. John pun menyadari kalau Kathleen beserta anak-anaknya telah kabur dari sana.
Karena hal itu, ia beserta Marco berencana mengejar Caitlin di luar sebelum petugas sentinel menangkapnya. Karena apabila mereka sampai tertangkap, tempat persembunyian mereka sekarang akan terbongkar. Akhirnya mereka bertiga telah tiba di rumah Danny. Caitlin meminta pertolongan kepada Danny untuk membantunya menemukan Red. Mengingat Danny juga merupakan orang penting di pemerintahan. Namun usahanya sia-sia karena Danny tak dapat membantunya. Ia juga takut kalau sampai ia ketahuan menyembunyikan mutan di rumahnya. Ia beserta keluarganya sendiri akan mendapatkan masalah. Meskipun Caitlin dan Red adalah keluarganya sendiri, Caitlin beserta anaknya hanya dikasih izin untuk menginap semalam di rumahnya. Caitlin hanya bisa menangis karena ia tak menyangka keluarganya sendiri tak mau menolongnya. Hey, look who's here. With any luck, our target will have heard all about it by now. You just need to convince him to take you to the Mutant Underground. Singkat cerita, Jess beserta Red siap menjalani misinya. Red diminta untuk keluar dan pergi ke sebuah bar, yang dimana tempat itu Red pertama kali bertemu dengan Marco. Di sana Red diberikan gelang kaki yang terbuat dari logam. Gelang kaki itu terdapat sinyal pelacak yang tak dapat dilepaskan kecuali ia memotong kakinya sendiri. Di CCTV terlihat bartender bar itu sedang membuang sampah. Jess menyuruh Red menemuinya. Di sana, Red berpura-pura kalau ia kabur dari Sentinel dan menjadi buronan. Ia meminta pria tersebut untuk mempertemukan ia dengan Marco. Pria itu ternyata juga seorang mutan. Kekuatannya, ia dapat menghilang dan tak terlihat. Pria tersebut tak mau membantu Red karena Red sendiri sedang menjadi buronan. Hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri apabila membantunya. Red mengatakan ia mengetahui informasi dari Sentinel dan ia akan berbagi informasi itu asalkan ia bisa dipertemukan dengan Marco karena keluarganya saat ini sedang bersama Marco. Akhirnya pria tersebut mau membantunya. Red pun dibawa masuk ke dalam. Di sana terdapat seorang wanita mutan beserta anaknya, yang dimana pria tadi beserta mereka berdua akan pergi dari kota itu malam itu juga. Singkat cerita, di saat malam hari, Red beserta pria tadi akan pergi dari sana. Jess mengikuti mereka dari belakang dan bersiap menangkap para mutan di mobil itu. Tapi Red berubah pikiran karena ia tak tega melihat ibu beserta anaknya itu sampai ditangkap oleh Jess. Ia pun jujur mengatakan sudah menipu mereka. Ia sangat menyesal melakukan hal itu. Ia yang merasa bersalah pun langsung keluar dari mobil tersebut dan mobil itu langsung tak terlihat. Jess sangat marah dengan tindakan Red. Red lalu mengatakan ia sudah berubah pikiran dan ia tak akan mau membantu Jess untuk menangkap para mutan. Di sisi lain, Lorna memaksakan kekuatannya untuk membuka pintu besi di sana. Pintu pun terbuka, namun kalung di lehernya mencekik dirinya sampai ia sulit bernafas. Usahanya sia-sia karena polisi datang ke sana dan menangkap dirinya lagi. Keesokan harinya, John beserta Marco datang menemui Caitlin yang sedang tidur di sofa sambil memegang pisau. Ia terkejut karena John telah berada di sana. Danny pun keluar dan melihat ada para mutan di rumahnya. Ia sangat marah kepada Caitlin karena mengajak teman-temannya ke rumah. Caitlin meminta Danny untuk tetap tenang karena teman-temannya tidak jahat. Di saat mereka sedang bertengkar, orang-orang datang ke rumahnya. Terlihat orang-orang di luar membawa senjata. Mereka mengetahui kalau para mutan sedang berada di rumah Danny dan mereka berniat untuk menangkap mutan tersebut agar mereka bisa mendapatkan imbalan dari pemerintah apabila mereka bisa menangkap para mutan. Rupanya orang-orang itu tahu kalau di rumah Danny ada mutan karena anak Danny sendiri yang telah memfoto Andy dan Lauren di rumahnya dan foto itu dipostnya ke media sosial. Orang-orang yang tahu kalau Andy dan Lauren adalah mutan dengan cepat datang ke sana untuk menangkapnya. Di sini Andy sangat membenci orang-orang yang suka mengusik hidupnya. Ia pun berinisiatif untuk membunuh mereka semua. Sifat Andy di sini telah berubah drastis karena ia tahu rasanya dibuli dan disakiti. Dengan kekuatannya sekarang, ia tak akan membiarkan orang-orang menyakitinya lagi. Namun John melarangnya untuk melakukan tindakan tersebut.
Ia tak mau ada korban berjatuhan karena kekuatan mereka. Ternyata orang-orang di luar adalah teman Danny dan Caitlin sendiri yang bernama Chuck. Chuck rupanya membentuk sebuah kelompok pemburu mutan. Danny akhirnya memutuskan untuk keluar menghadapi Chuck, biar mereka semua memiliki waktu untuk kabur secepatnya dari rumah itu. Di luar, Danny mengaku kalau di rumahnya tidak ada mutan, namun teman-temannya tidak percaya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, yang pada akhirnya Chuck yang keras kepala langsung menghajar Danny. Andy yang kepalang emosi langsung menghujam mereka semua hingga terpental. Dengan emosi, ia mengatakan jangan ganggu kami. Leave us alone! Chuck kembali mengambil senjatanya. Untung saja Marco dengan cepat menahannya. Mereka semua pun berlari keluar dan pergi menggunakan mobil. Sementara Marco menahan mereka semua. Kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Pemburu mutan terus menembaki mobil yang mereka pakai. John dengan cepat menelpon Sinta dan meminta pertolongannya. Karena ia tak mau menggunakan kekuatannya untuk melawan sekelompok pemburu mutan tersebut. Ia tak mau sampai ada korban yang berjatuhan. Sinta yang mengetahui hal tersebut langsung menemui Claire dan memintanya membuat portal untuk menyelamatkan John dan yang lainnya. Tapi di sini Claire masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, yang membuat ia tak dapat membuka portal tersebut. Sinta yang kehabisan akal akhirnya menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi otak dan pikiran Claire. Ia pun mengisi sebuah memori kenangan yang membuat Claire seakan-akan memiliki hubungan khusus kepada John. Ia sengaja melakukan hal tersebut supaya Claire menganggap kalau John adalah orang yang sangat berharga baginya. Setelah selesai, Sinta mengatakan kalau John dalam bahaya dan Claire harus secepatnya membuka portal untuk menyelamatkan mereka. Claire yang mendengarkan hal tersebut tentu saja tidak akan diam. Ia pun dengan cepat pergi keluar untuk membantu John. Claire langsung membuka portal dengan kekuatannya. Sesaat ia mengingat John dalam pikirannya. Hal tersebut menjadi umpan agar ia bisa menggunakan kekuatannya dalam kapasitas maksimal. Ia pun berhasil membuat sebuah portal yang sangat besar, yang bahkan ia sendiri baru pertama kali membuat portal sebesar itu. Dari kejauhan, mobil yang dikendarai John telah terlihat. John beserta yang lainnya seketika langsung masuk ke dalam portal tersebut. Begitu juga dengan Sinta. Dalam sekejap, mereka telah menghilang dari sana. Para pemburu mutan menjadi terkejut setelah melihat fenomena barusan. John pun menyadari kalau ada yang tak beres dengan Claire. Karena tiba-tiba Claire di sana langsung memeluknya dan mengatakan kalau ia sangat mengkhawatirkan John. John hanya bisa berpura-pura mengatakan ia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk masuk duluan ke dalam. John menanyakan ke Sinta tentang apa yang telah ia lakukan kepada Claire. Sinta mengaku kalau ia telah memanipulasi pikiran Claire. Rupanya, kenangan yang tertanam di otak Claire adalah kenangan milik mereka berdua. Yang kita lihat adegan Claire dan John adu congor itu merupakan kenangan antara John dan Sinta. Hal tersebut membuat John sangat marah kepada Sinta. Namun, Sinta terpaksa melakukan hal tersebut karena ia juga tak mau kehilangan John. Di sisi lain, Jess menerima telepon dari Dr. Campbell. Dr. Campbell mengajaknya untuk bekerja sama untuk menangkap para mutan karena ia menginginkan Andy dan Lauren. Hal tersebut langsung ditolak Jess mentah-mentah dan ia tak butuh bantuan ataupun kerjasama dengan orang lain. Singkat cerita, Caitlin menemui Danny dan Danny sangat menyesal karena sebelumnya ia tak mau membantu Caitlin. Ia mengatakan kalau Red masih hidup. Ia pun membocorkan rencana dari dinas Sentinel dengan mengatakan kalau Sentinel akan membawa Red beserta Lorna pergi ke sebuah tempat. Dan tempat itu merupakan pusat tahanan mutan yang sangat rahasia. Danny meminta Caitlin untuk melupakan Red karena Red sudah tidak mungkin bisa untuk diselamatkan. Caitlin lalu memeluknya sambil mengatakan itu tidak mungkin. Ia pun pergi bersama John dan Marco dari sana. Dan episode ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.